Wal maqalatu saminatu wal ishrun, maqalah yang ke-18. An Saleh al-Marqadi radhiyallahu annahu marra bi ba'did diyar faqala ya diyaru aina ahluki aina mu'nisaki al-awwalun wa aina ummaruki ay banuka al-madun wa aina sukkanuki illa qaddamu fahatama bihi hatipun sahabihi salih basami'a sautahu walam yara syahsahu in qata'at atharuhum ay alamatihim wa baliyat ay faniyat tahta turabi ajsamuha wa baqiyat a'maluhum qalaida atfadan min a'naqiha. Makalah yang ke-28 dari seorang ulama yaitu As-Saleh Al-Marqadi radhiyallahu anhu annahu marra bi ba'did diyar. Annahu sesungguhnya dia berjalan melewati dalam satu kampung, ya, bi ba'did diyar, dalam suatu kampung, sebagian daripada kampung, ya. Faqala, maka dia berkata, ya diyar aina ahluki, wahai kampung, aina ahluki, mana pendudukmu? Hai aina mu'nisuka, mana manusia ya pendudukmu, ya al-awwalun yang dahulu, ya. Wa aina umaruka, dan mana yang orang dulu yang memakmurkan, memeriahkan, ya, banuka al-madun yang telah lalu. Wa aina sukanuki al-aqdamun, dan mana yang meramaikan, menyibukkan, memeriahkan, ya, dari kampung ini. Orang itu, ya, yang berkata dia lewat satu kampung, ya, dia bertanya, ya, dalam, ya, hatinya atau dengan suaranya dia berkata, ya, yang mana seorang ini yang bernama Saleh Al-Marqadi, ya, dia berkata, aina ba'du diyar, mana, ya, di kampung ini, ya, diyar aina ahluka, mana, ya, penduduk, ya, kampung ini, ya. Nah, kemudian, ya, dikatakan aina umaruka, mana orangnya? Biasanya ramai, ya, sekarang sepi, gitu, nggak ada orang, sepi, ya, gitu, ya. Sama juga dikatakan aina sukanuka, ya, mana, ya, yang pada dagang dulu banyak, ya, lakdamun, ya, yang dahulu, ya, sekarang nggak ada. Pahatipa bihati pun, maka begitu dia berkata pahatipa bihati pun, ada suara, ya, dia mendengar suara, ya, mana orang-orang di kampung ini, ya, maka ada suara, ya, ada suara, ya, dia dengar sahabihi Saleh, ya, Saleh Al-Marqadi ini, ya, mendengar, ya, suara itu pasami asautahu walam yara syahsuhu, dia dengar ada suara, tadi tidak ada orangnya. Kampung sepi, kagak ada orang, ya, sepi, nggak ada orang. Ditanya nih kampung mana ada orang ini, ya, biasa ramai, ya, biasanya pada dagang segala macam, mana orang yang ada nih, ya. Ya, lagi dia ngomong gitu, ya, maka tiba-tiba ada suara, ya, suara ada, dia dengar, ya, tapi nggak ada orangnya, gitu, ya, nggak ada orangnya tuh, walam syahsuhu, ya, nggak ada orangnya, ya, in qata'ana ruhum, ya, gitu, ya, dimana dia bilang, ya, in qata'ah, terputus atharuhum, bekas-bekasnya, ya, tanda-tandanya, mana dibilang tanda-tandanya, ayalamatuhu, ya, nggak ada bekas-bekasnya nih, kampung sepi. Wabaliyat aifaniyat tahta turabi ajsamuhum, ya, wabaliyat tahta surab, udah pada mati, ya, tahta surab, udah pada di kuburan, di bawah tanah,
tahta di bawah turab ya, tanah atau debu di bawah ya. Jadi dikatakan ya mana ini orang ya, nggak ada bekas-bekasnya kecuali ya wabaniyat ya tahta turab, orangnya udah pada mati ya, ya turab ajsamuhum ya, jisimnya badannya udah pada dikubur udah ini. Wabakiyat a'maluhum qalaidah, tapi amal-amalnya tetap ada, bakiat kekal masih ada, enggak hilang ya. Kalau kampung udah sepi, badannya udah habis ya, tapi amal perbuatannya itu ya tetap ada ya. Ya, qalaidah al-maqalatu dikatakan dikena ya wabakiyat a'maluhum qalaidah atwafan fi a'naqihim, tergantung di leher mereka. Nah, jadi daripada makalah yang ke-19 ini ya dikatakan oleh ya As-Saleh ya Al-Marqadi, dia berjalan suatu hari ya dilewati satu kampung yang dulu pernah dilewati, dia tahu kampung itu ramai dulu ya, ramai dulu kampung nih gitu ya. Ya. Kemudian ya begitu dia lewat ya itu kampung sepi ya. Dikatakan ya di mana ya kampung itu sepi. Ya diar aina ahluka, ditanya itu kampung ya mana nih ya ahluka, ahli kamu ya gitu. Munisuka ya manusia itu pada mana nih ya. Nah, kemudian yang dulu rame dulu ada nggak ada ya. Nah, kemudian ditanya mana yang suka rame ya, dulu rame segala macam ya. Nah, maka kemudian ada suara menjelaskan ya bahwasanya kampung ini ya yang terdahulu pada rame ya, maka saat ini sudah sepi ya. Sudah sepi ya, semua telah hilang tanda-tandanya. Mungkin terjadi gempa kali ya, atau juga gunung meletus di pinggir-pinggirnya ya, kan habis semua tanda-tandanya, nggak ada kan? Habis semuanya, nggak ada ya, habis semuanya itu nggak ada tanda-tandanya ya gitu ya. Nah, jadi ya buat orang itu suara itu mengatakan ya saat itu udah nggak ada tandanya. Wabaliyat ya, wabaliyat paniat habis semua ya. Ya tahta turabi ajsamuhum ya, di mana jasadnya sudah di bawah tanah semua, sudah terkubur. Gempa kali ya, jadi gempa gitu ya. Wabakiyat a'maluhum, yang tetap kekal abadi adalah amal. Kalau dunia ini semuanya akan hancur ya, dan kampung menjadi bisa hancur, terjadi gempa, habis semuanya ya, bisa habis semuanya ya, orang-orangnya bisa mati bareng semuanya itu ya, kayak Galunggung itu ya, Galunggung ada sepi ya, gitu ya, bisa terjadi yang demikian itu ya. Tapi orang ini sudah terkubur ya, yang tetap ada bersama orang-orang itu yang amalnya tetap masih ada ya, yang mengikut dia ya, nah, itu adalah amal perbuatan. Kalau dunia ini akan hancur ya, dunia ini fana, sifatnya sebentar, dan dia juga akan hancur ya, semuanya terjadi itu. Inilah ya menunjukkan bahwasanya dunia ini akan hancur, dan Allah kuasa ya, Allah kuasa untuk menghancurkan ya semuanya ini, sehingga semuanya mati di dalam ya kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi akalah yang ke-13 ini mengatakan bahwasanya dunia ini akan hancur. Yang namanya dunia itu akan hancur, tidak kekal abadi. Yang kekal abadi yang akan mengikuti kita itu nanti adalah amal perbuatan kita ya, daripada perbuatan kita ya. Maka itu ya,
Rasulullah SAW suatu hari ya malaikat Jibril menemui Rasulullah. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun. Muhammad isma syi'ta, hiduplah semau kamu, fa innaka mayitun, kau ini akan ya menjadi mayit. Boleh hidup ya, kita pikirin kerjaan apa segala macam, atau hidup ya rame sesuai dengan profesinya yang kerja. Kan kalau hidup rame nih, kita berarti pagi tuh yang mau kerja, yang nganterin anak ke sekolah, ya, yang mau dagang. Isma syi'ta, ya, hiduplah kamu, ya, sesuai dengan profesi kamu, ya. Fa innaka mayitun, tapi jangan lupa kau akan meninggal. Kau akan ya menjadi mayit, enggak selamanya di dunia. Kita kan kadang-kadang kelupaan, lagi dagang enak, udah zohor ntar dulu tanggung. Atau lagi jalan, yuk di jalan ya, udah zohor ya, doa tanggung, tar sono aja. Nah, itu juga kadang-kadang suka lupa kita bahwasanya kita ini akan ya menjadi mayit, akan dipanggil oleh Allah. Kalau udah datang ajal kita nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Biar lagi jalan juga ya sandung, jatuh, mati nggak? Mati kalau ajalnya sampai. Ya, ajalnya sampai mati. Ya, iza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal kita, ya enggak akan maju, enggak bisa mundur. Itu ajal tepat waktunya, tidak kurang sedetik pun juga. Ya, maka kita harus selalu ingat, lagi kerja, ingat dengan kematian. Ya. Iya, artinya jangan kerja itu jangan sampai lupa. Lama mati, kerja. Ya, disangka enak hidup terus kali. Makanya pada berani banget korupsi. Karena ingat mati, yang begitu. Ya, mendagang, dibohong. Ya, karena ngapa? Kagak ingat mati. Ya, kalau ingat mati, dia akan kerjakan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau ingat mati, maka kita harus selalu ingat akan mati. Ya, ingat selalu akan mati. Kita tidak akan kekal abadi di dunia ini, ya, dan kematian itu ya akan datang tiba-tiba. Ya, akan datang tiba-tiba. Maka siaplah selalu akan kematian. Siap. Ya, jangan berani mati, jangan takut mati, tapi harus siap. Ini berani banget mati, bunuh diri dia, berani mati. Ya, ada yang takut mati. Ya, kita nggak boleh takut, nggak boleh berani, tapi yang harus adalah siap. Ya, dalam kematian. Tiap hari ini kita berpikir kita ini akan kembali kepada Allah. Jangan lupa, ya. Makanya Khatim Al-Asom ya, waktu pagi-pagi dijegat sama setan tanya, Khatim Al-Asom, apa yang kau makan pagi-pagi ini? Ya, tanya sama setan, ada 3 pertanyaan, apa yang kau pakai hari ini? Ya, dan kau tinggal di mana? Ditanya. Ya, Khatim Al-Asom, ya, kalau kita ditanya pagi-pagi makan apaan sekarang? Apa pikiran kita? Pikiran kita apa? Ya, nasi uduk. Iya, nasi uduk ya. Gorengan. Pikiran kita tuh gitu ya. Atau ngopi. Habis main subuh ngopi . Karena memang pikiran kita selalu kepada dunia. Dunia. Iya, pikiran kita selalu dunia. Tanya pagi-pagi makan apa nih. Tapi Khatim Al-Asom seorang ulama besar, ya, seorang sufi, begitu ditanya apa yang kau makan, aku selalu ingat ya, bukan mau makan tapi aku ingat dengan al-maut, aku ingat dengan mati. Ya, jadi begitu tanya bukan ingat memakan, tapi ingatnya
kematian, ya, kematian. Makanya malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun. Ya hiduplah kamu, ya, dengan sesuai profesi masing-masing, yang dagang, yang kerja, yang sekolah, ya. Tapi ingat, ya, fa innaka maitun, kau akan mati. Kalau kerja yang benar, karena kalau mati akan ditanya kerjaan kita. Ya, dagang yang benar, jangan bohong, karena kita bakal mati, bakal ditanya nanti di yaumil kiamah. Nah itu ya, jadi kita ingat mana mati itu, ya, itu ya. Jadi dikatakan ya ingatlah akan mati, karena dunia ini adalah fana, dunia ini tidak kekal, dunia ini tempat kita beramal. Ya, tempat beramal, ya, tempat kita kerja, tempat kita ini. Tapi semuanya harus ingat kepada Allah, ya, ingat kepada Allah, ya. Maka malaikat Jibril kata lagi, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah, ya, apa yang kau hendaki. Tapi ingat, dunia ini yang kau cintai ini akan berpisah kepadamu. Ya, dunia ini akan berpisah kepadamu. Ya, ya boleh kita cinta, ya, dunia. Ya. Tapi ingat, dia akan berpisah. Kalau kita dipanggil oleh Allah, nggak ada satu barang pun yang bisa mengikut kita. Semuanya berpisah. Kecuali amal ibadah kita. Kita cintai, ya, harta, cinta. Ya. Yang berpisah itu amal. Kalau kita niat kita amalin, itulah yang akan ikut kita. Ya, cari duit yang banyak. Nah itu kita beramal, bersedekah. Itu yang akan ikut kita. Tapi kalau yang tidak kita ikuti atau belum kita sedekahkan, habis, berpisah sama kita meninggal, nggak ada yang ngikut, mobil kita, motor kita, rumah kita, semua harta kita, kagak ada yang ngikut, semuanya berpisah. Ya, jadi semuanya berpisah, gitu ya. Jadi mana ya dikatakan ya kita hidup ini di dunia ini adalah sementara. Ya, sementara yang kita cintai semua misah, nggak ada yang ikut dah. Satu juga nggak ada yang ikut. Ya, maka dikatakan oleh Hatim Al-Hassam, ditanya oleh setan, apa yang kau pakai? Yang bisa kau pakai? Yang kau pakai yang bisa ngikut itu cuman kain kafan. Ya, kenapa? Kain kafan. Karena Rasul katakan yatibul janazah salah satu yang ngikutin jenazah, yang nganter jenazah ke kuburan itu 3. Ya. Yang yarji'an isnani, yang 2 pulang. Ya, yang 2 pulang. Ya, wayab ke wahidun, yang 1 ke kalabadi. Apa yang 2 yang ikut pulang? Barang-barang kita, keluarga kita, mobil kita, sampai kurungan batang juga pulang, dibawa pulang. Ya, ada yang ikut sampai dalam kuburan, kain kafan. Kuburan sampai kain kafan. Ya, jadi semuanya pulang. Ya, yang kita cintai semua meninggalkan kita semua, nggak ada yang ikut kecuali adalah ya kain kafan cuman sampai kuburan. Ya. Kapan sampai kuburan, ya, terus di sana, ya. Nah itu jadi dikatakan di sini, aina ahluka, mana nih orang-orang di kampung ini, ya, mana orang-orang kampung ini, ya, mana yang dulu kemarin rame, ya, di kampung ini, ya, ada ya, maka dikatakan, ya, ada suara di situ, ya, dikatakan, ya, wen kotoat, ya. Atharuhum, habis semua, udah nggak ada tanda-tanda, nggak ada bekas-bekasnya. Ya, alamatuhum wabaliyat, paniat, habis hancur, ya, nah, semuanya tahtat turo, sudah berada di bawah tanah. Ajamuhum, badannya semua udah di bawah
sana. Wa baqiyat a'maluhum qalaida, ya, dan yang kekal abadi adalah amal perbuatannya, ya. Dan berbagi ada ya kekuatan amal ibadahnya, ya. Jadi ya jenazah begitu dia meninggal, ya, yang nganter 3, kemudian ya yang sampai kuburan hanya pakaiannya saja, ya. Kemudian semuanya pulang, yang ikut terus sampai kepada hari akhirat, sampai akhir amal perbuatannya baik akan diberikan balasan oleh Allah, ya, dengan surganya, yang tidak baik dengan siksanya, ya, dengan siksanya itu, ya. Wa baqiyat a'maluhum qalaida, ya, yaitu wa baqiyat a'maluhum, amal perbuatannya yang kekal abadi. Maka itu malaikat Jibril, ya, kemudian lanjutkan mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka maziyun. Hai Muhammad, ikmal ma syi'ta, kerjakanlah semau kamu, apa aja yang kamu kerjakan di dunia ini. Aina majun, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita ini kesempatan yang masih Allah berikan ini, hendaklah kita isi dengan ibadah, dengan amal-amal soleh. Karena dengan amal-amal soleh itu kita akan selamat nanti hidup di akhirat. Di akhirat hanya 2 tempat, surga dan neraka. Ya, beramal soleh masuk ke surga, ya, yang tidak amal soleh ya ke neraka. Karena semua perbuatan kita dari kita melek mata sampai tidur lagi semua jadi catat oleh malaikat Raqib Atid, ya, catat. Nanti di akhirat baru diperlihatkan semua amal kita dibalasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya dimana ya kita hidup ini harus kita isi, jangan sampai kosong, ya, jangan sampai kosong. Ya, harus isi, jangan duduk ngelamun aja sambil ngerokok, ambil ngopi, duduk aja bengong lagi, jangan kosong, isi, ya. Oh, sambil ngerokok, sambil ngopi, baca zikir hati kita, ya, jangan hati kosong, ya, zikir, ya, jangan kosong, ya. Kenapa kita jadikan oleh Allah itu adalah untuk ibadah. Sedangkan kosongan itu kerugian kita nanti, ya, kerugian kita. Bahkan dalam ilmu tasawuf dikatakan kalau kita kosong itu dosa, karena Allah ciptakan kita untuk diisi hidup ini dengan ibadah, ya, dengan ibadah itu, ya, jangan sampai kosong, isi hidup kita, ya, semua amal perbuatan kita sekecil-kecilnya itu dicatat. Sampai di jalanan ada paku, ada duri, buangin, itu pahala. Ada batu, takut orang ketendang, itu pahala. Ya, pahala, ya, besar pahalanya, cuma megang, lemparin, ya, keluar pahala. Ya, orang sekarang kagak lain, bukan dibuangin, paku disebar, ya. Disebar jalanan paku, dia karena ada pintar pada kena paku kan rame yang tambelnya, ya, gitu, ya. Jadi katakan oleh Allah, ya, jaga mulut kita juga, ya. Ini mulut yang nggak pernah berhenti ngomong nih, sejak melek, ya, sampai tidur lagi nggak pernah berhenti ngomong, makan nggak pernah berhenti, makin jaga mulut kita, ya. Nah, Allah katakan, ya, al-baju min qaulin illa raqibun atidun, tidak satu lafaz pun yang keluar dari mulut kita, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita kecuali semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya,
dicatat oleh Allah SWT sampai kecil-kecilnya huruf yang keluar mulut kita, ya. Kemudian yang kenapa ucapan-ucapan itu semua dicatat oleh Allah. Dan nanti di yaumil kiamah, ya, itu ada orang yang rugi, ada yang tekor dalam hidupnya. Kalau di dunia rugi itu namanya bangkrut. Ya, adanya orang kaya, banyak duitnya, mobilnya banyak, ya, akhirnya habis. Ya, dibuat bayar utang, buat orang ibu dan segala macam, akhirnya habis, dia menjadi miskin. Di akhirat nanti kata Nabi itu juga ada orang yang bangkrut, ya, dapat dia rajin sembahyang, ada pahala sembahyangnya banyak, ada pahala ngajinya. Nanti di akhirat tuh, ya, dia lihat pahalanya banyak, pahala, ya, perbuatan baiknya banyak, harapannya masuk surga. Tapi begitu mau masuk surga, ada orang yang mengatakan, ya Allah minta keadilan. Ya, dia dulu mulutnya nggak bisa diam, ceritain kejelekan saya, ya, kejelekan saya, ya, gibah, suka bergibah, makanya jangan suka bergibah. Gibah itu menjelekkan, ya, mengucapkan kata-kata yang nggak disenangi oleh orang itu, walaupun memang benar dia demikian. Itu gibah namanya, makruh yang nggak disenangi. Contohnya, ya, orang pincang, teman kita nih pincang, ya. Kemudian kita ketemu teman kita yang satu, mana si A? Oh, si A yang mana? Si A yang pincang. Nah, itu gibah udah gibah, ya. Apalagi kita ceritain sama teman kita, ya, ceritain, ya, teman kita emang ngomongnya banyak banget itu. Mana teman kita? Itu yang mana yang ngomong banyak banget ini? Ya, kalau dilakukan dia nggak suka. Itu gibah. Mendengar kata-kata yang nggak disenangi oleh teman kita, walaupun memang dia demikian, itu namanya gibah. Kalau nggak sebenarnya, nggak terbukti, nggak sebenarnya adalah namanya fitnah. Ya, al fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, nanti di akhirat tuh, ya, itu akan minta pengadilannya, ya. Nabi katakan, ya ummati yaumil qiyamah, nanti datang umatku pada hari kiamat, ya bisolatin, dia datang bawa pahala sholat, wasyamin, dapat pahala siam puasa, wahajin, ada yang puasa haji, ya. Kemudian ada perbuatan lain. Nanti di akhirat itu akan ada pengadilan Allah. Ya, kita ceritain, minta, ya ambil dah pahala, ini pahala sholatnya, ambil kasih ke orangnya. Atau kita pernah mukul orang, doroba, ya, qad syatama haza wa doroba haza wa akala mahaza hatta paniyat hasanatuhu. Nanti dia akan adili, ya, dia suka mukul orang, ya, diambil pahalanya tuh, dikasih buat yang mukul, ya, suka jelek-jelekin orang, ya, itu ambil gitu, ya. Semua karena memang mulut nggak bisa diam, hati nggak bisa diam, hasud sama orang, ya, walaupun dia rajin sholat, ya, nanti ada perhitungan. Ya, sampai ada orang yang paniyat hasanatuhu, habis pahala kebaikannya, sampai habis, ya, karena hatinya baik, mulutnya kagak baik, tiap hari udah ceritain orang mulu, ya, orang udah nggak demen aja, yang aja, ya, hatta paniyat kata Rasulullah, ya, sampai habis, ya. Kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala sholatnya, puasa, hajinya, semua habis semuanya, ya. Tapi masih ada datang orang yang nagih, ya Allah, ya, dia dulu utang sama saya, utangnya enak lah ngomongnya, begitu bayar, ya, marah-marah, di sono nanti, ya, pahalanya udah habis, semuanya udah habis, ya, masih ada yang datang.
Yang itu datang, malaikatnya pakai apaan ya Allah? Udah habis kebaikan-kebaikannya. Ya, kata Allah, udah ambil dosanya ini kasih orang tuh. Ya, yang dia belum bayar, utangnya bayar. Ya, jadi paha dosanya yang ngutangin dikasih yang utang. Oh, akhirnya pahala habis, dosa bertambah. Itulah ya. Di mana nanti terjadi di yaumil qiyamah. Maka itu kita harus jaga ya mulut kita, ya jaga hati kita, jangan banyak hasud, banyak riya, takabur, ya karena semua dari hati. Mulut ini corong, hatinya begini keluar corong, keluar itu ya. Jaga ya hidup ini ya, jagalah mulut kita, jagalah hati kita ya, jangan sampai ada ghibah, jangan ada sampai ria ya, dan sampai hasud, iri dan dengki dan segala macam ya. Ini penyakit hati ini harus dibuang ya. Kita sesama kita harus saling menjaga, ya jangan hasud, jangan iri, ya harus saling menjaga. Ya, itu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, kata Rasulullah. Irhamu man fil ardi, kasih sayanglah kamu kepada hamba-hamba Allah yang di atas bumi, ya di atas bumi ini, baik yang berakal maupun yang enggak berakal, kita harus saling kasih sayang, saling menghormati kepada manusia khususnya, pada binatang harus kasih sayang, ya pada pohonan yang kita pada piara pohonan kasih sayang, disiram, yang punya burung piara dikasih makan, ya harus kasih sayang sesama manusia khususnya kepada kita, saling hormat menghormati, kasih sayang. Kalau kita punya hati kasih sayang, maka yarhamukum man fis sama, kamu akan diberikan kasih sayang kepada hamba Allah yang berada di langit. Siapa yang langit? Malaikat. Ya, malaikat akan kasih sayang kepada kita, akan selalu mendoakan kita, akan selalu memintakan ampun buat kita. Kalau hati kita baik, hati kita bersih, hati kita selalu kasih sayang. Itu ya. Jadi kasih sayanglah pada teman-teman kita, pada saudara kita. Jangan suka hasud, jangan iri, jangan sombong. Itu harus jaga, ya. Jangan cakul ya. Itulah ya. Jadi makalah yang ke 28 ini dikatakan bahwasanya ya kita dunia ini akan meninggalkan kita, ya semuanya akan meninggalkan kita, ya yang akan ikut kepada kita adalah amal perbuatan kita. Daripada perbuatan kita, ya kita laksanakan hidup ini dengan sebaik-baiknya, ya. Makalah yang ke-28 mengingatkan kita supaya kita dalam hidup ini yang Allah masih beri kesempatan umur panjang, ya sehat walafiat, ya manfaatkan, gunakan, isi waktu sebaik-baiknya untuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan hidup kita dari melek mata kita sampai tutup mata kita sampai akhir hayat kita, gunakanlah, jadikanlah semua apa yang kita lakukan menjadi ibadah. Semua jadi ibadah. Dari bangun tidur, jadi ibadah bangun tidur, kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusur. Jadi ibadah. Ya. Saya katakan kebanyakan sekarang orang bangun tidur langsung yang dicari HP. Ya, ini ya merusakkan ya akidah dan amal kita. Ya. Kita perhatikan kadang di rumah kita begitu, ya bangun tidur aja langsung dibaca
Ya, kita amal ibadah, bangun tidur baca doa, kita ke kamar mandi, ya, baca doa, masuk kamar mandi baca, ya, itu, ya. Naudzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk. Ini banyak yang lupa dan jarang yang baca. Ya memang kamar mandinya di kamar. Lompat ya, tapi tidur langsung lagi ke kamar mandi. Ya, luarnya ya kita baca doa lagi. Itu adalah ya sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Jangan lupa. Kenapa kalau kita lupa nggak ada nilai? Makan, baca Bismillah, pakai tangan kanan, ya. Karena semua waktu kita, hidup kita dicatat. Nggak ada yang pakai kelupaan. Kayak ini jam ini lupa kali ini. Malaikat kosong. Ketik terus. Ketik gitu ya. Ada ya, dicatat oleh Allah. Kita isilah hidup ini jangan dibuang-buang dengan hal yang tidak berguna sampai yang dosa. Kan semua itu jadikanlah semua hidup kita, apa yang kita lakukan dalam hidup ini dari melek mata sampai tidur sampai akhir hayat kita, maka hendaklah kita jadikan amal-amal soleh. Maka itu Allah ingatkan kepada kita setiap Jumat khatib sering baca ya ayyuhallazina amanu ya orang-orang beriman ittaqullah haqqa tuqatih, takwalah kepada kamu sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan takwa.